Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam bersumpah, dan tidaklah beliau bersumpah melainkan ketika hendak menyampaikan sebuah perkara yang penting. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Fawalladzi, demi zat, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya masing-masing dari kalian, ada salah seorang di antara kalian yang beramal bi'amali, dengan amalan ahlul jannah, penduduk surga, hatta, sampai-sampai, ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Beramal dengan amalan ahlul jannah hingga jarak yang tersisa antara dia dengan al-jannah saking dekatnya, diisi dengan amalan ahlul jannah kehidupannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, hingga seolah-olah dia sudah sedemikian dekat dengan al-jannah yang digambarkan oleh Ar-Rasul. Jaraknya tinggal zira', hanya tinggal seukuran sehasta saja, dekat sekali. Fayasbiq alaihil kitab, kemudian kitab, ketentuan, takdir mendahuluinya, dan ia pun beramal dengan amalan ahlun nar. Di akhir ajalnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, yang dengan amalan tersebut justru dia berbalik arah 180 derajat menjadi penduduk neraka, wal'iyadu billah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, la ya'mal, dia betul-betul beramal dengan amalannya penduduk neraka. Maksiat dosa, maksiat dosa, maksiat dosa, terus seperti itu sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sama dengan yang pertama tadi, sampai-sampai amalan dia dengan kemaksiatan dan dosa tersebut menjadikan jarak antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersisa kecuali hanya seukuran lengannya, ya, seukuran lengannya, sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, dan lagi-lagi dekatnya dia dengan neraka tersebut bukan berarti telah usai kisahnya. Takdir mendahului, karena takdir telah ditetapkan sebelum manusia diciptakan 50 alfasanah, ya, sebelum 50.000 tahun kita diciptakan. Maka betul, fayasbiq alaihil kitab, takdir kita telah mendahului 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ternyata di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka ia pun beramal dengan amalan ahlul jannah, penduduk surga, yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan surga untuknya. Ia masuk ke dalam al-jannah menjadi penduduk surga setelah sebelumnya jarak antara dia dengan neraka hanya seukuran lengannya saja, saking dekatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bisa jadi redaksi hadits yang terakhir ini memunculkan banyak pertanyaan di benak kita. Bagaimana mungkin Allah dalam tanda kutip sedemikian tidak adil dengan hamba itu? Amalan, ketaatan, amal soleh, infaknya, sholatnya, puasanya, yang mengisi nyaris mayoritas usia hidupnya, ternyata tidak mampu menyelamatkannya seiring dengan akhir yang buruk. Sebagaimana pula seseorang yang pendosa, ahli maksiat, yang
dekat sekali jaraknya dengan neraka Allah, justru dengan amalan soleh di akhir hayatnya, Allah berikan dia keutamaan untuk menjadi ahlul jannah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, telah datang hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang makna dari hadis ini. Disebutkan dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdu linnas fayamalu. Misalkan dalam riwayat yang pertama atau hadis ini, la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Beramal dengan amalan ahlul jannah fima yabdu linnas, sebatas apa yang nampak di hadapan manusia. Kelihatannya soleh, rajin sholat, gemar bersedekah. Siapa yang menilainya? Manusia, bukan Allah. Demikian pula halnya ahli maksiat, kerjaannya dari satu dosa ke dosa yang lain, terus seperti itu kehidupannya. Fima yabdu linnas, sebatas apa yang dilihat oleh manusia. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan dia dari sebuah kebiasaan yang nyaris mengisi kehidupannya? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, karena adanya sebuah dasisah. Akhir yang buruk itu disebabkan adanya noda-noda yang mengotori batin kalbu hamba tersebut. Yang nampak sebagai ahlul jannah ternyata busuk kalbunya, jelek niatannya, yang batin tidak sebaik yang zahir. Maka apa yang tidak nampak di sini, yang tersamarkan di hadapan manusia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak luput perhatiannya. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala abai, lalai, bisa ditipu dengan penampilannya yang baik. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kebusukan batin dan kalbunya di akhir hayatnya, sehingga ia beramal dengan amalan ahlun nar. Dengannya ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Ini salah satu penjelasannya. Jadi yang pertama, zahirnya saja, hakikatnya tidak demikian. Ya, mungkin yang ia maukan hanya sebatas riya, pujian manusia. Mungkin ada maksud tertentu yang ia harapkan dengan perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya hanya sebatas zahirnya, tidak sampai ke dalam batinnya. Demikian pula halnya dengan apa yang terjadi dengan sosok lelaki atau sosok hamba yang kedua tadi. Beramal dengan amalan neraka, namun ternyata ada sisi baik dalam kalbunya. Keikhlasannya, totalitasnya dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ataupun kebaikan-kebaikan yang mungkin dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak balas di akhir kehidupannya. Dan ini saya rasa kita sering mendengar kisah-kisah, bukan tentunya kisah novel, namun kisah yang dibawakan sendiri oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana seorang pezina, kerjaannya zina. Padahal zina disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah fahisyah yang mengundang maktan, sebuah kekejian yang mengundang murka Allah Azza wa Jal. Dah, profesi wanita ini pezina. Apa yang ia lakukan? Melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Mungkin kita melihat lewat, anjing diperhatikan. Tapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Kemurnian jiwanya menggugah. Ia lepas alas kakinya, ia gunakan sebagai wadah air dari sebuah sumur. Dengannya ia gunakan untuk memberikan minum kepada air yang kehausan. Allah ampuni dosanya dengan satu perbuatan itu. Allahu Akbar. Bukan nilai perbuatannya, barakallahu fikum, semata yang dilihat oleh Allah, namun ketulusan kalbu, kebersihan niat, kemurnian hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah lain yang mungkin masyhur di telinga kita, sosok lelaki yang dikenal telah membunuh 99 nyawa. Bukan 1, 2, 3, 99 nyawa.
Kalau di negeri kita tidak tahu apa hukumannya ini. Sadis. Kemudian ternyata di akhir kehidupannya dia ingin bertaubat. Datanglah dia kepada seorang rohib, ya, seorang pendeta yang dianggapnya berilmu. Aku telah membunuh 99 nyawa. Belak-belakan dia. Masih adakah pintu taubat untukku? Dalam hadis tersebut disebutkan demikian. Apa jawab lelaki yang ditanya tadi? 99, ini besar. Tidak ada taubat untukmu. Dihunus pedangnya, tebas. Sekali tebas, melayang nyawa sosok yang dianggap berilmu tersebut. Genap 100 yang dibunuh oleh lelaki ini. Para ulama menjelaskan, ini pentingnya ilmu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Dikiranya pintu taubat diukur dengan banyaknya maksiat. Semakin banyak maksiatnya, pintu taubat tertutup. Padahal telah nyata Rasul SAW tegaskan, pintu taubat hanya tertutup kapan? Di saat matahari terbit dari arah barat. Kiamat menjelang, baru tutup pintu taubat. 100 nyawa genap, datang lagi mencari rohib yang lain. Aku telah membunuh 100 nyawa. Adakah pintu taubat untukku? Alim, dia mengerti. Kata beliau, atau kata sosok lelaki yang ditanya tadi, apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi. Maka setelah dijelaskan seputar permasalahan taubat, maka ia dinasihati untuk apa? Pergi, berpindah dari desa yang ia diami, kota yang ia tempati. Karena bagi rohib tadi, sekiranya ia bertempat diri, bertahan di kota tersebut, akan buruk dampaknya kepada taubatnya. Pindahlah engkau ke negeri yang lain. Insya Allah dengannya taubatmu akan semakin mudah. Akan semakin mudah untuk istiqamah. Penting masalah tempat ini. Barakallahu fikum. Maka lelaki ini pun dengan ketulusan niatnya untuk bertaubat, mendengar langsung, kalau kamu betul-betul taubat, tinggalkan daerahmu, pergi berjalan kaki. Belumlah sampai dia ke daerah yang hendak dituju, belumlah dia bersujud kepada Allah, barang sekali Allah cabut nyawanya. Dan saya rasa akhir kisahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Lelaki tersebut diterima taubatnya, Allah karuniakan kepadanya al-jannah kelak di akhir.